Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Irban, dan pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Ustadz yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama dalam kegiatan wirid mingguan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai cara wirid mingguan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Robi Zalmi. Kepada Robi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Robi. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah agama oleh Ustadz Akhrizal dengan tema mencari makna hidup. Kepada Ustadz, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, Munazzalal Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. La raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih
wala mauludun huwa jazim an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, inspektorat yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, tema pengajian kita pada pagi ini diambilkan dasarnya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 26 dan di dalam surat surat Fatir ya, dan juga di dalam surat Luqman ayat 33. Berdasarkan ayat itu judulnya adalah hidup. Temanya mencari makna hidup. Mencari makna hidup. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak kata Allah manusia yang tak tahu tentang hidup. Dan di dalam surat Luqman ayat 33. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak kita manusia yang tak tahu tentang hidup itu, kata Allah. Qul lillahu yuhyikum. Katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian akan mematikan kamu. Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian akan menghimpun kamu di hari kiamat kelak. La raiba fihi. Tidak ada ragu-ragu padanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tak mengetahuinya, kata Allah. Maka timbul pertanyaan bagi kita, Bapak dan Ibu. Dari segi mana ketidaktahuan manusia tentang hidup itu? Nanti nyampe di rumah Bapak Ibu, tolong kita tanya pada diri kita. Yang bagusnya bertanya di tengah malam, Bapak Ibu. Timpuhan lutut nanduo takuakan kapalonan satu dilai pandang ladado di batin tanyolah diri. Apa yang akan kami tanyakan, Pak Ustadz? Ada 6 pertanyaan tentang hidup itu. Yang pertama, kapan kamu mulai hidup? Yang kedua, apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai hidup itu? Yang ketiga, apa kewajiban kamu sebagai makhluk hidup? Yang keempat, apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup? Yang kelima, kemana kamu sesudah hidup? Yang terakhir, siapa sebenarnya yang menjadi teman hidup? Bapak Ibu, kalau kita sudah banyak bertanya tentang yang 6 itu pada diri kita, yakinlah kita akan tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Hasibu qabla an tuhasabu, kata orang tasawuf. Tanya-tanyailah dirimu sebelum kamu ditanya. Hisap-hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Bapak Ibu, cuma kupasan kita pada pertemuan kita kali ini, kita kupas saja yang nomor 2 terakhir.
kemana kamu sesudah hidup? Dan siapa sebenarnya yang menjadi teman hidup? Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini ada 3 masa yang akan kita lalui dan sudah kita lalui. Masa di rahim sudah kita temui bulan kita kandung ibu. Lahirlah kita ke dunia. Dan berapa pula lamanya masa kita di dunia, kita nggak tahu Bapak Ibu. 6 rahasia Allah pada diri kita ini. Yang pertama, sampai di mana batas umur kita nggak tahu. Yang kedua, kapan ajal akan datang kita nggak tahu. Yang ketiga, apa sakit yang akan kita derita kita nggak tahu. Yang keempat, kapan kita sembuh dari sakit kita itu kita nggak tahu. Yang kelima, siapa yang akan jadi jodoh kita nggak tahu. Yang terakhir, di mana pintu rezeki kita nggak tahu. Yang 6 itu hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengatur. Hidup, mati, sakit, senang, jodoh, dan rezeki. Itu rahasia Allah. Kita nggak tahu, salah satunya adalah kapan ajal akan datang. Setinggi-tinggi tabang ngebangau. Kababalik jua katubangan muka. Sejauh apapun kita merantau, kampung asa di jalan jua. Selama hayat di kandung badan, yang kubur tetap menanti kita. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dimanapun kita berada, dunia Bapak Ibu tetap akan kita tinggalkan. Berarti kita sudah menempuh masa yang ketiga, yaitu masa pulang ke akhirat. Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun profesinya kita, dimanapun kita berada, maut akan datang. Makanya Bapak Ibu, orang bijak menasihatkan kepada kita. Apa nasihat orang bijak itu? Berpuluh tahun engkau di dunia, lambat dan laut akan engkau tinggalkan. Kaya dan miskin, kubur dengan apa sudah di dunia. Dikala nampak di situ kasal di waktu nafas yang malaikat maut berarti Bapak Ibu dunia akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Gadang kete tuo mudo laki-laki perempuan besar kecil, kita tetap akan pulang ke akhirat. Makanya Bapak Ibu, Allah memperingatkan kepada kita. Apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita dalam surat Fatir? Lihat nanti. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar.
Justru itu janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan kamu sampai ditipu oleh setan. Jadi intinya Allah memperingatkan kita tidak akan lama hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya kita bersiap. Apabila kita sudah berpulang ke akhirat, lihat nanti surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal laziruna minhum fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya maut yang lari kamu daripadanya, dia pasti mendatangi kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan diperlihatkan kepada kamu apa yang sudah kamu perbuat selama ini di dunia. Ingat Bapak Ibu, sekecil apapun, sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak luput daripada penglihatan Allah. Tidak luput daripada pengetahuan Allah. Makanya Bapak Ibu, di penghujung hayat alahan, di saat-saat seseorang akan berpulang ke rahmatullah, itu sudah diperlihatkan apa yang kita perbuat selama ini Bapak Ibu. Kalau orang berbuat amal soleh, diperlihatkan amal solehnya itu. Malahan Allah berjanji sudah mersediakan balasan untuknya adalah surga. Tetapi bila kita berbuat zalim, juga Allah memperlihatkan perbuatan zalim kita itu. Dan pun Allah berjanji sudah menyediakan balasan untuknya adalah neraka. Itu bisa dilihat nanti ayatnya surat An-Nahl ayat 28, 29 dan 32. Jadikan alam takambang jadi guru. Panukiak pisau sirawi. Ambil galah batang lintabuang. Salodang ambil kadiru. Satitiak jadikan lawi. Sagumpa jadikan gunung. Alam takambang jadi guru. Kafa bil mauta wal ma'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran untuk salah satu contoh Bapak Ibu. Seseorang beliau itu juga kerja di instansi pemerintah. Di pagi hari sudah mandi, berpakaian yang rapi, sudah sarapan beserta anak, istri dan cucu dan binantu beliau. Lalu berangkat pergi ke kantor. Malahan diantarkan oleh istrinya naik mobil. Setelah nyampai di kantor kerja seperti biasa. Abuliah ke pulang lai bapak dan ibu. Keceknya ke kawan-kawannya. Hari gampo. Nggak ada hari gampo do pak. Nggak ada hari gampo do bu. Kata kawan. Rupanya dapat sakit vertigo beliau. Malahan beliau minta antarkan sama teman beliau. Antarkan saya ke rumah sakit sekarang. Bertanya juga kawan kau. Rumah sakit mah pak? Rumah sakit mah bang? Ke rumah sakit Siti Rahmah di bypass. Diantarkan oleh teman beliau ke rumah sakit. Ditelepon anak istri, cucu dan binantu beliau. Lalu apa? Di situ. Malahan di waktu itu Pak Ustadz, jauh biritnya di Parak Laweh. Baru nyampe di rumah,
pulang wirid, tahu-tahu sudah ada orang yang menunggu 2 orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa wak pergi ke rumah sakit ini Pak. Mengatuh apa yang tadi di kantor Pak kecil anak beliau. Jadi kecil ibu, dapui Pak Ustadz kata biang. Pai, ayo. Apa yang didapati Bapak Ibu? Teman sekantor beliau mungkin nggak pulang. Rupanya sudah lengkap di dalam ruangan ICU. Anak, istri, kakak, adik, teman sejawat. Cuma apa yang didapati Bapak Ibu. Itulah surat Luqman ayat 33 tadi. Inilah hari yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. Wakshaw yawman la yajzi walidun awaladi. Dan takutlah kamu akan suatu hari di mana pada hari itu seorang bapak tak bisa menolong anak. Anaknya pun tak bisa lagi menolong bapak atau orang tuanya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Justru itu kata Allah, janganlah kamu dilalaikan oleh kehidupan dunia. Karena dunia itu akan kamu tinggalkan. Jangan kalian sampai ditipu daya oleh setan. Karena dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Apa hasilnya? Jam berapa beliau tidaknya Bapak Ibu? Jam berapa beliau berpulang ke rahmatullah? Jam 2 malam. Apakah tahu dia bahwasanya pada jam itu dia akan berpisah dengan anaknya, dia akan berpisah dengan istrinya, dia akan berpisah dengan teman sejawatnya, dia berpisah dengan kakak dan adiknya? Tidak. Alhasil, malahan di penghujung ayatnya itu, dia sempat meneteskan air mata. Sedih kita. Dilipik tangan Nanbo, dibawa pulang ke rumah, diletak di talang Baduyun, orang datang takaju, orang di kompleknya. Apa yang kata istrinya Bapak ini? Pak Isu, Pak Ustadz, nakanya menyelenggarakan jenazah apa ya Pak Ustadz? Yo, sama-sama. Setelah beliau dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan dia ke kampung, ke kubur. Rupanya, tidak di Padang tuh, babuian kuburannya dong Pak. Bawa ke kampung beliau, ke daerah Padang Panjang. Jadi Bapak Ibu, sedih kita. Lah dimasukkan ke dalam liang lahat. Dibatih jepapan dan sahalai. Badoro tanah panggalian. Basilang tikau jotajak. Tatagak hilang hitam. Sarato pancang nanu. Orang banyak berbalik ke Padang. Beliaulah tinggal seorang diri. Karena lalu masuk itulah. Yakinlah Bapak dan Ibu. Itu akan kita lewati. Itu pasti akan kita tempuh. Sebagaimana yang beliau lakukan itu. Sebagaimana yang beliau rasakan itu. Makanya Bapak ini. Karena diri kapula. Sawah digali banda indah. Padi bakabe jodaunnya. Dunia dikaji akhirat indah. Disikolah badan keselesai. Itu kamati kodak dikaji Bapak Ibu. Menyasa kita di akhirat. Di saat kita akan kembali kepada Allah Tuhan yang suci. Ingatlah Bapak Ibu. Penyesalan itu datangnya nggak ada yang di awal. Penyesalan itu tetap datangnya di akhir. Sehingga orang tua kita menasihatkan kepada kita. Sesal dahulu pendapatan.
sesal kemudian tiada gunanya. Ingatlah sebelum kanai, kulimiklah sebelum nabi. Lihat dahulu mangkau dibalahna. Kayu laku dan sekali-kali dipijaan. Kok banan babiso di dalamnya? Badan awak jo kemudian. Sekembali daripada kuburan itu, oh kok beliau kalah sana ni tak Pak Ustaz. Nah nawak alam ada kata seorang bapa. Jadi sana kecil apa? Ad-dunya darul amal. Dunia itu kampung untuk mencari amal. Akhirat kampung pembalasan. Di situ kata kabaja waktu Pak. Di situ kayuam kabasap. Di situ utang kababayi. Di situ piradua kabatarimu. Sekecil dan sebesar apapun perbuatan kita. Makanya kita siapkanlah diri untuk itu. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita tetap akan pulang ke akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, jangan terlena dengan kehidupan. Jangan terlena dengan pekerjaan yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Tolong ingat. Ingat. Makanya pertanyaan yang terakhir dalam hidup. Siapa sebenarnya yang menjadi teman hidupnya? Kalau dilihat daripada alam tadi, meninggalnya bapak tadi, siapa kira-kira yang menjadi teman hidup beliau? Anak cuma sampai di pintu kubur. Istri cuma sampai di pintu kubur. Kakak dan adik cuma sampai di pintu kubur. Malahan harta kekayaan yang beliau tumpukan selama ini nggak ada pernah beliau bawa. Melainkan kain kapan dan tidak baragi. Sadar kita. Sadar kita. Tiada lagi gunanya harta. Kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itulah sebenarnya teman hidup kita. Amal soleh kita. Dimanapun dasarnya itu Pak Ustadz, ada 3 yang mengantarkan kita ke kubur nanti Bapak Ibu. Karena ingat itu. Yang 2 dari yang 3 akan kembali pulang. Cuma 1 akan bersama kita. Yatba'uhu yang mengantarkannya ahluhu. Yang kedua maluhu. Yang ketiga amaluhu. Ahluhu ahlinya. Maluhu hartanya. Amaluhu amalannya. Nah, itulah tadi. Setelah dimasukkan kita oleh orang banyak ke dalam liang kubur, liang lahat, 2 itu kembali pulang. 1 cuma kekal bersama kita. Amal. Masak ranun candonya tomat. Ambil pisau makan jeruk. Bilolah kabar yang tumpah di liang lahat. Hanya amal saleh penolong kita. Ingatlah Bu. Ada sebagai penutup tausiah kita hari ini. Ada syairnya. Bilolah tibo ajal kan datang. Malaikat maut segera menjelang. Mencabut nyawa tiadanya terhalang. Sakitnya terasa alang kepala. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur terlalu sempit. Ular akan menggigit. Papan dan bumi akan mengapit. Setelah dikubur baru menyesal. Teringat diri berbuat dosa. Teringat tiada amal. Tak mungkin lagi pulang ke dunia. Tapi kalau ada dia meminta, ada. Lihat nanti Bapak Ibu.
Surat Sajadah ayat 12 itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, memang kami lihat, memang kami dengar ayat-ayat Engkau tentang ini dulu Tuhan. Ustadz Akhrizal, Yobanaiko kaji beliau di inspektur dulu. Inspektorat. Farji'na. Maka kembalikan kami ke dunia Tuhan. Na'mal salihan. Kami akan mengerjakan amal saleh lagi Tuhan. Inna muqinun. Sekarang kami baru yakin seyakin-yakinnya Tuhan. Sampai ilaika mungkin Bapak Ibu. Kalau nasi lah jadi bubur. Tak mungkin Bapak lihat jadi baris. Kalau lata bariang badan di dalam liang kubur. Tak mungkin Bapak lihat ke dunia. Mudah-mudahan tausiah kita hari ini ada berkat manfaatnya. Kalam karih baju orang semua. Dijahit lambek di sudahan. Bau kaki cie lada ulu. Usah menyasar. Tantan lama jadi awak pagi kini. Jangan capek kita dulu. Kok pahit rasanya? Jangan capek di buangan. Bau bapiki lada ulu pak bu. Usah menyasar kamu dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibu, kalau ada yang akan bertanya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta wirid yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan melalui kolom chat Zoom atau dapat menggunakan fitur raise hand. Ya, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Mengapa Nabi Muhammad tetap Ini masuk pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya izin bertanya Ustadz, mengapa Nabi Muhammad SAW tetap hidup sederhana padahal beliau memiliki kesempatan untuk hidup mewah? Pada Ustadz kami persilakan untuk memberi penjelasan. Mengapa Nabi Muhammad tetap hidup sederhana padahal beliau memiliki kesempatan hidup mewah? Kalau dilihat yang mengatur hidup itu, itulah yang Nabi Muhammad itu kan sebagai contoh dan teladan. Apa bedanya kalau kehidupan Nabi itu, ya Bu, yang mengatur kehidupan itu sebenarnya siapa? Allah. Malahan maaf saja Bapak Ibu, dalam surat Al-Ankabut, ya ini sebagai alam takabang jadi guru jawab cepat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 39 bisa dilihat nanti. Wa qaruna wa fir'auna wa haman. Telah kami binasakan si Qarun, wa fir'aun dan si Fir'aun, dan si Haman dan si Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang Nabi Musa kepada mereka, lalu mereka menyombongkan diri di muka bumi. Wa ma kanu sabiqin, kata Allah. Maka mereka tidak akan terlepas daripada azab kami. Itu apa maksudnya? Jadi si Qarun orang yang kaya di zaman Nabi Musa, tapi dia sombong dengan kekayaannya. Si Fir'aun orang yang berkuasa di zaman Nabi Musa, tapi dia sombong dengan kekuasaannya. Si Haman orang yang berilmu di zaman Nabi Musa, tapi dia sombong dengan ilmunya. Jadi intinya, karena Allah yang mengatur segalanya,
Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Si Qarun dibanamkan oleh Allah hartanya ke dalam perut bumi. Si Fir'aun karena sombongnya dibanamkan oleh Allah bersama tentara-tentaranya di tengah lautan merah. Si Haman dipekakkan, dibutakan dan dibisukan oleh Allah. Jadi kalau kita jadi orang kaya, bukan si Qarun yang akan kita contoh. Tapi tirulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi seorang pemimpin, bagaimana pula Nabi Sulaiman? Ya, itu bisa dilihat nanti dalam surat Sad ayat 35. Rabbi ghfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, ampunilah dosaku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan Tuhan. Di mana kerajaan yang engkau berikan kepadaku itu, tak ada satupun tandingannya sesudahku Tuhan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha pemberi. Kalau kerajaan Nabi Sulaiman, seluruh makhluk ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Kalau kekayaan beliau, Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Tapi apakah sombong Nabi Sulaiman? Tidak. Lihat nanti surat An-Naml ayat 19. Menangis dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu. Sadarkan hatiku Tuhan untuk pandai bersyukur atas nikmat-Mu ini. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau titipkan melalui kedua orang tuaku. Jadikan nikmat yang engkau berikan kepadaku ini Allah sebagai amal saleh yang engkau redai. Nah, itu yang keduanya, kalau kita jadi orang yang berkuasa pemimpin, kita tidak akan meniru yang lain, melainkan adalah bagaimana tirulah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah Pak Ustadz baca buku orang-orang sukses di dunia karangan Profesor Dr. M. Nehru. Nah, itu nomor 1 ditaruh nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, lalu di mana kunci keberhasilan beliau? Nah, disitulah didapati 4 kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam hidup. Ini yang akan kita amalkan. Itu Pak Ustadz dapatkan di dalam buku Riwayat Muhammad karangan Rashid Ridha. Nah, jadi kita harus banyak membaca. Nah, inilah salah satunya. Jadi berhasilnya Nabi Muhammad itu, beliau bukan orang kaya, tapi 4. Nah, yang pertama sekali, kunci keberhasilan Nabi kita itu apa? As-sidqu, kejujuran. Orang akan berhasil dalam hidup bila kita jujur. Jujur dengan Allah, jujur dengan diri sendiri, jujur dalam hidup rumah tangga, jujur di tengah masyarakat. Insya Allah. Yang kedua, orang akan berhasil dalam hidupnya. Wal haya'u, tanamkan olehmu rasa malu. Walaupun kamu bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Allah kamu tak bisa bersembunyi. Malulah kamu. Maka orang akan berhasil bila dia selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam bersikap. Yang ketiga, inilah sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi. Nabi kita itu sukses beliau, inilah yang paling tinggi. Malikul husnul khuluq. Nabi kita itu memiliki budi pekerti yang tinggi. Pancaran budi dalam hidup Nabi kita adalah ada 7 pula Bapak Ibu.
Orang yang berbudi itu tutur katanya mengandung hikmah. Yang kedua, tidak sombong dalam hidupnya. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, jiwa sosialnya tinggi. Yang kelima, mau memberi dan menerima nasihat. Yang keenam, jauhkan sifat iri, dengki, dan khianat. Yang terakhir, balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Itulah yang paling tinggi bagi Nabi kita. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, betul-betul memiliki budi pekerti yang tinggi. Kata Allah kepada Nabi kita. Yang terakhir, kunci sukses beliau, asyukru. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jadi itu, Nabi awak kok tak sombong, nyorandah hati bu. Ilmu yang beliau pakai, ilmu padi. Makin barisi, makin tunduk. Yang kedua apa pertanyaannya? Pertanyaan apa yang kita lakukan ketika menghadapi orang yang dalam sakratul maut? Ya. Yang akan, bila seseorang dalam keadaan sakratul maut, sesuai dengan hadis Nabi kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, ajarlah orang yang dalam keadaan sakarat itu la ilaha illallah. Nah, itu mangkonyo kecek Nabi menuntut ilmu itu. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilallah di. Ya, sampai ke mati, dia janjinya lagi. Bagaimana menurut Ustaz berkaitan filsafah Minangkabau alam takabang jadi guru dapat membentuk pemahaman manusia tentang makna hidup. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan apa yang kita bacakan tadi, terutama di dalam surat ya An-Naml, dalam surat Al-Ankabut ayat 39 tadi itu alam. Jadi apa yang dapat kita ambil, orang tidak akan selamat hidup dan sukses hidupnya bila dia sombong. Itu alam. Baca. Ayat Allah nanta sure Qur'aniyah namanya. Kalau ayat Allah yang tasire alam, itu kauniyah namanya. Makanya orang soleh itu, dia itu membaca. Yatluna ayatillah. Dia itu selalu membaca ayat Allah. Baik nanta sure maupun nanta sire. Oh. Sabalun timbulnya sara di Minangkabau. Nenek moyang awak banyak baguru ke alam. Banyak baguru ke alam. Itu mangkonyo kalua pituah. Itu pita falsafah adat Minangkabau di Bukit Marapalam. Nah. Betul. Bagaimana para pejabat kebanyakan menggunakan jabatan jadi sesuai dengan termasuk ya, lupa mengisi namanya di dalam ya kunci sukses Nabi kita tadi berapa? 4. Yang pertama jujur. Kita harus jujur dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sholat itu mendidik orang jujur. Walaupun kita sholat sendiri, yang zuhur tetap 4, yang asar tetap 4, yang maghrib tetap 3, yang isya tetap 3, subuh tetap 2. Itu menggambarkan pada diri kita. Yang kedua, orang akan berhasil dalam hidupnya bila dia jujur dengan diri sendiri. Orang tak akan berhasil dalam hidupnya bila dia mendustai diri sendiri. Bagaimana dia akan jujur dengan orang lain sementara dia sendiri dia tidak jujur. Apa contohnya? Berpura-pura. Orang tak akan berhasil dalam hidupnya bila dia berpura-pura. 3 hal yang tak boleh kita pakaikan sebagai awak orang Minangkabau. Alam tak kambang jadi guru. Awak bodoh balagak pandai, awak bingung balagak cadi, awak bansai balagak kayu.
Geliang bacando sirelari ojak bacando labuanyui tampuk layu isi lagaca majan tuah dinarami. Orang kan tahu sejauh mana ilmu kita. Orang kan tahu siapa sebenarnya kita. Jangan tuah dia ajan-ajan. Berarti orang yang mendustai dirinya sendiri itu tidak akan berhasil. Yang ketiga, jujur dalam rumah tangga. Nah sekarang ini yang banyak. Apalagi di tengah masyarakat. Ingat itu. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali langsung ke ujian selama hidup orang tak akan percaya. Marancah di sawah rawang rumput nanida kababu mulai. Kalau budi dapat diurang hidup nanida pagunolai. Yakinlah itu. Orang tak akan berhasil. Malahan tanamkan yang kedua sifat malu tadi. Malu dengan Allah tu. Malu dengan diri sendiri. Malu dengan masyarakat. Ya. Kalau malu dengan Allah juga dibuatkan dalam surat Al-Hadid ayat 4. Sekecil dan sebesar apapun perbuatan kita ini akan dilihat oleh Allah itu. Dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah nanti apa yang kita perbuat di dunia ini. Tapi dia tidak sadar itu. Banyak kini. Ingatlah sekarang kita di dunia. Pasti besok kita akan bertemu di akhirat dengan Allah. 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan pula nanti di hadapan Allah. Kana-kana itu Pak Bu. Mana yang 4 itu Pak Ustaz? Umur yang saya berikan kepadanya. Kemana dia pergunakan. Umur. Yang kedua masa mudamu. Kemana kamu pergunakan. Yang ketiga masalah harta. Bagaimana cara kamu mendapatkannya dan kemana kamu pergunakan. Yang keempat, masalah ilmu. Sejauh mana dapatnya kamu amalkan ilmu kamu itu. Mudah-mudahan dapat terjawab dengan ini. Nah, Bapak dan Ibu, Baik, mari kita ya. baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasan yang diberikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita bersama. Selanjutnya, untuk menutup wirid mingguan kita pada hari ini, maka doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz, kami silakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna. Fa innaka ya Allah khairul rahimin. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.